Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 3 subtema 1 tentang menentukan lokasi melalui denah. Anak-anak, pernahkah kalian mendapatkan undangan pernikahan milik saudara atau tetangga, kemudian di halaman terakhir dari undangan tersebut terdapat denah lokasi seperti ini? Atau mungkin saat anak-anak pergi ke tempat wisata, kemudian di pintu masuk atau di dekat pintu masuk tempat wisata tersebut melihat denah lokasi seperti ini. Nah, kedua gambar tadi merupakan contoh dari denah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Nah, denah itu digunakan oleh seseorang untuk mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Untuk yang pertama, kita akan belajar cara menentukan arah kanan dan kiri pada denah. Perhatikan gambar denah berikut. Nah, ini merupakan gambar denah dari rumah siswa kelas 2 yang berlokasi di Jalan Merdeka. Jika kita perhatikan, denah tersebut terdiri dari 2 deret. Ini merupakan deret atas. Di deret atas ini ada beberapa bangunan, di antaranya yaitu rumah Dimas, kemudian rumah Rani, rumah Putri, rumah Rian, dan rumah Bayu. Kemudian yang bawah ini merupakan deret bawah. Di deret bawah ini ada beberapa bangunan, di antaranya posyandu, rumah Dita, musola, toko, dan pos kamling. Nah, untuk menentukan arah kanan dan kiri pada denah, maka kita harus memposisikan diri kita dengan menghadap ke arah jalan. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk yang deret atas. Untuk yang deret atas, arah kanan dan kirinya kita posisikan diri kita menghadap ke arah jalan. Setelah itu baru kita bisa menentukan arah kanan dan kirinya. Kita perhatikan di sini, ini tangan kanan kita, maka arah kanannya ada di sebelah sana. Sementara ini tangan kiri kita, maka arah kirinya ada di sebelah sana, mengikuti tanda panah yang ada di atas ini. Nah, berikutnya untuk deretan yang di bawah ini, caranya juga sama. Kita memposisikan diri kita menghadap ke arah jalan terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa menentukan arah kanan. Kita perhatikan ini tangan kanan kita di sebelah sini, maka arah kanan ada di arah sana, mengikuti arah panah yang ini. Kemudian tangan kiri ada di posisi ini, maka arah kirinya menghadap ke arah sana. Jadi untuk deretan yang atas dan deretan bawah, arah kanan dan arah kirinya tidak sama, ya, saling berkebalikan seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Di samping kanan rumah Rian adalah rumah titik-titik. Sekarang kita perhatikan dulu rumah Rian. Kemudian yang ditanyakan adalah samping kanan. Karena rumah Rian ini ada di deret atas, maka kita mengikuti petunjuk yang atas ini. Samping kanan, berarti samping kanannya sebelah sana, yaitu rumah Putri. Berikutnya, di samping kiri musola adalah rumah titik-titik. Sekarang kita perhatikan musola, kemudian samping kiri. Nah, samping kiri musolahnya ada di deret bawah, maka kita mengikuti petunjuk yang ada di bawah. Kirinya arah sana, maka di sebelah kiri musola adalah rumah Dita. Contoh soal berikutnya, di samping kiri rumah Rian adalah rumah titik-titik. Nah, sekarang kita perhatikan rumah Rian. Rumah Rian ini ada di deretan atas, maka kita mengikuti petunjuk yang atas ini. Kemudian petunjuknya di samping kiri. Samping kirinya ini tanda panah ke sana. Di samping kiri rumah Rian adalah rumah Bayu. Berikutnya, bangunan di samping kanan toko adalah titik-titik. Nah, sekarang kita perhatikan toko. Toko ada di deret bawah, maka kita ikuti petunjuk yang di bawah. Pertanyaannya di samping kanan. Samping kanannya mengarah ke sana, maka di samping kanan toko
yaitu pos kamling. Kemudian dua bangunan di sebelah kanan posyandu adalah titik-titik. Sekarang kita perhatikan dulu posyandu yang ada di deret bawah, berarti mengikuti petunjuk yang bawah ini. Pertanyaannya, dua bangunan di sebelah kanan, berarti mengarah ke sana. Ada dua bangunan, yaitu rumah Dita dan musola. Nah, berikutnya sekarang akan belajar bagaimana cara menentukan arah depan pada denah. Nah, pada denah yang dimaksud dengan arah depan itu adalah bangunan yang saling berhadapan. Ini sebagai contoh rumah Rani, maka di depan rumah Rani adalah rumah Dita. Jadi antara rumah Rani dan rumah Dita ini saling berhadapan. Begitu juga dengan pos kamling dan juga rumah Bayu saling berhadapan, maka di depan pos kamling terdapat rumah Bayu. Contoh soal, di depan rumah Putri adalah bangunan titik-titik. Sekarang kita perhatikan rumah Putri, kemudian depannya yaitu musola. Berikutnya, di depan posyandu adalah rumah titik-titik. Kita perhatikan posyandu, kemudian lihat depannya yaitu rumah Dimas. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan letak suatu tempat yang berada di antara bangunan lainnya. Nah, jadi maksud di antara itu seperti ini ya. Ini contohnya rumah Rani, di antara rumah Rani dan rumah Rian terdapat rumah Putri. Nah, jadi yang dimaksud dengan antara itu adalah sebuah bangunan atau suatu bangunan yang letaknya itu diapit oleh dua bangunan yang berada di samping kanan dan kirinya. Jadi letaknya berada di tengah-tengah. Kemudian di antara toko dan posyandu terdapat bangunan, nah ini rumah Dita dan musola. Nah, ini untuk yang bawah ini di antara toko dan posyandu ada dua bangunan, yaitu rumah Dita dan musola. Contoh soal, di antara musola dan pos kamling terdapat bangunan titik-titik. Kita beri tanda dulu musola dan pos kamling. Maka di antara kedua bangunan tersebut terdapat bangunan toko. Berikutnya, di antara posyandu dan musola adalah rumah titik-titik. Rumah Dita. Berikutnya, bangunan yang terletak di antara rumah Rani dan rumah Bayu adalah titik-titik. Nah, ini ada dua bangunan ya di antara rumah Rani dan rumah Bayu. Rumah siapa sajakah itu? Rumah Putri dan rumah Rian. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mengetahui materi pada hari ini, silakan anak-anak berlatih untuk mengerjakan latihan soal yang terdapat pada buku tema 3 halaman 14 sampai 15. Nah, di sini ada gambar denah, kemudian ada 10 soal yang kaitannya dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Silakan latihan soal ini dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk bahan belajar anak-anak di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.